Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini eh, kita mudah-mudahan diberikan kesehatan eh, dan ketemu lagi dengan Bapak ya, MK Bapak, di mana untuk MK ini adalah MK analisis vektor. Ini adalah pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, khususnya kelas online ya atau hybrid. eh, Tentu untuk penjumlahan dan pengurangan vektor ini ada kaitannya dengan materi pertemuan kedua. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan ini khususnya di vektor ini adalah materi SMA ya, dasarnya dari materi SMA kita mereview kembali dan memperdalam kembali. Tentu ini ada kaitannya dengan materi eh, minggu lalu ya atau pertemuan kedua. Nah, seperti biasa untuk setiap kali pertemuan kita di sini kita akan ini ya memahami dan menghafal ya apa itu visi penilaian. Sebagai mahasiswa kita harus tahu dan hafal apa itu visi Universitas Tata Sama Syiro, kemudian ada visi fakultas dan ada visi program studi. Mungkin di depan layar kalian ada ini ya, ada teks di sini visi bisa dibaca dan dipahami oleh masing-masing rekan mahasiswa. Kita ke eh, materi ya. Nah, di sini ada sebuah pengertian dari konsep vektor ya, atau pengertian dari vektor. Di sini dijelaskan bahwa untuk pengertian konsep vektor ya atau vektor, jadi konsep vektor dalam matematika ini adalah luas garis yang berarah yang panjangnya merupakan jarak dari titik pangkal ke titik ujung. Dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa vektor ini sebuah garis ya yang mempunyai arah dan mempunyai panjang. Ad- Nah, jadi eh, dari garis ya dari garis itu dia terbentuk sebuah panjang. Nah, maka panjang itu merupakan jarak dari titik pangkal ke titik ujung. Ya, jadi ada titik awal ke akhir. Jadi dinamakan awal dan akhir itu namanya ada titik ini ya pangkal ke titik ujung. Dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Dalam vektor berlaku aljabar tertentu yang disebut dengan aljabar vektor. Dua di antaranya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini sebetulnya sudah kita bahas pertemuan kedua ya, kita review kembali itu. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor.
Jadi untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan terhadap dua vektor atau lebih dapat dihitung dengan dua cara. Ya, ada aturan jejar genjang dan kedua aturan segitiga. Ya, sebetulnya untuk penjumlahan dan pengurangan vektor ini eh, ada ya di materi di fisika itu ya. Jadi sebetulnya ada tiga metode sebetulnya. Yang pertama ada tadi yang sudah Bapak singgung ada apa sih namanya metode segitiga ya atau ya yang pertama metode segitiga, yang kedua ada metode jejar genjang, kemudian yang ketiga ada metode poligon. Cuma untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang dua ya, dua. Begitu atur sama itu sama saja betulnya. Jadi di sini aturan jejar genjang dan aturan segitiga. Nah, sebetulnya di sini dijelaskan Bapak berpikir kembali ya. Jadi sebetulnya metode jajan kenyang biasanya itu dia titik pangkal vektor pertama dihimpit dengan titik pangkal vektor kedua, gitu ya. Kemudian kalau metode segitiga itu adalah titik ujung vektor pertama dihimpit dengan titik pangkal vektor kedua, gitu ya. Tidak ada penjelasannya ya. Ini hanya penjelasan saja. Sebetulnya ada satu lagi metode poligon. Ya, metode poligon itu prinsipnya itu sama seperti metode segitiga, hanya hanya saja jumlah vektornya lebih dari dua buah, gitu ya. Cuma untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas dua metode saja, jejar genjang sama aturan segitiga atau metode segitiga. Itu secara garis besarnya tadi sudah Bapak jelaskan bahwa untuk aturan jejar genjang, aturan jejar genjang itu titik pangkal vektor pertama dihimpit dengan titik pangkal vektor kedua. Di sini juga dijelaskan secara definisi bahwa untuk menentukan jumlah vektor A dan vektor B adalah dengan memindahkan vektor dan tanpa mengubah besar dan arahnya. Sehingga titik pangkal vektor A berimpit ya, berimpit dengan titik pangkal vektor B. Jadi secara secara ini ya, secara kesimpulan ya, jadi kesimpulan di sini vektor eh, C sama dengan vektor A ditambah panjang vektor B yang dimaksud adalah vektor yang titik pangkalnya dari titik pangkal persekutuan vektor A dan vektor B serta vektor itu berimpit dengan diagonal jaringannya yang dibentuk vektor A dan vektor B tadi. Ya, tadi sudah Bapak singgung ya. Jadi secara kesimpulan bahwa metode jaringan yang ini titik pangkal vektor pertama dihimpit dengan titik pangkal vektor kedua gitu ya. Kemudian yang keduanya ini adalah metode segitiga. Di sini secara definisi dijelaskan bahwa jumlah panjang vektor A dengan vektor B atau vektor C sama dengan A ditambah vektor B ya dapat ditentukan dengan cara memindahkan vektor tanpa mengubah besar dan arahnya sehingga titik pangkal vektor B berimpit dengan titik ujung dari vektor A. Di mana vektor C sama dengan A ditambah vektor A ditambah vektor B yang dimaksudkan diperoleh dengan menghubungkan titik pangkal vektor A dengan titik pangkal vektor B yang telah dipindahkan tadi. Jadi secara kesimpulan untuk metode segitiga ini adalah titik ujung vektor pertama dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua gitu ya. Ini harus
ini. Nah, di sini ada aturan ya, aturan pada dimensi 2 dengan pada dimensi 3. Sebetulnya ketika seperti ini cara pengoperasiannya itu adalah eh, sama dengan pengoperasian ini ya, apa sih namanya, matriks ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini kan ada baris sama kolom itu ya. Jadi di sini jika vektor A, ya di sini kan ada A1, A2. Maksudnya ini adalah dia kolom pertama, baris pertama, dan yang A2 ini adalah baris pertama, eh, kolom pertama, baris kedua, gitu ya. Jadi A1, A2, ya. Jadi baris sama kolom. Jadi ini hanya terdiri dari satu kolom ya, sama dua baris. Kemudian di sini dan vektor B-nya B1, B2. Maka ketika panjang vektor A ditambah panjang vektor B menghasilkan satu ya, kemudian A2 ditambah dengan B1, B2. Jadi ini cara pengoperasiannya harus sejajar ya. Jadi kolom kolom sama barisnya harus sama. Jadi A1 dengan B1 ya. Jadi posisinya itu dia berada di kolom pertama, baris pertama, dan bisa dijumparkan juga dengan baris pertama dengan kolom sama juga matriks ya. Itu pun yang keduanya ya. Kedua ditambah dengan B2 itu ya secara pengoperasiannya. Kemudian kalau dikurangi ya berarti vektor A dikurangi vektor B, berarti A1, A2 ya dikurangi dengan B1, B2 ya. Ya. Jadi A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Nah, pada dimensi 3 ya, pada dimensi 3 ini terdiri dari 3 baris. Itu ya, kalau yang dimensi 2 kan terdiri dari 2 baris, kalau dimensi 3 terdiri dari 3 baris. Itu ya, pengoperasiannya sama dengan yang dimensi 2 itu ya. Cuma beda jumlah barisnya saja itu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Diketahui bahwa vektor A 1, 3 dan vektor B 2, -1. Maka tentukan vektor A ditambah vektor B dan vektor A dikurangi vektor B dengan metode segitiga dan jajar kencang. Nah, kalau secara perhitungan matriks mungkin seperti ini ya. A1 ya, A1 ditambah 2 ya. Di sini udah kelihatan 3 ya dengan kolom dan baris yang sama. 3 di ini ya, karena di sini ada negatif, maka positif dan negatif hasilnya adalah negatif, maka 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 2. Nah, begitupun dengan yang pengurangan. Ya, 1 dikurangi 2 berarti negatif 1. 3 dikurangi negatif 1. Negatif dan negatif hasilnya adalah positif, berarti 4 ya. 3 ditambah 1, 4. Nah, kalau secara ini ya, secara perhitungan biasa. Nah, karena di sini mintanya dengan metode segitiga dan jajar genjang, Kak, kita buat eh, nah, seperti pertemuan minggu kedua ya, seperti ini ya. Dan cara segitiga yang pertama ini kan vektor A. Vektor A ini dia 1, 3 ya. 1, 3 itu satu ke kanan, 3 ke atas itu ya. Ya. Kita menggunakan metode segitiga. Jadi ini satu ke kanan, ya, satu ke kanan, 3 ke atas ini kan. Nah, satu ke kanan, 3 ke atas itu. Ini faktor A. Ya, berarti tarik ya dari titik ujung sini ke atas ya. Ini satu ke kanan. Kemudian
Nah, untuk vektor B, kita tarik dari ujung titik pangkal, ya. Untuk vektor B ini kan dia 2 dan negatif satu. Nah, negatif satu kan ke bawah ya. Negatif satu. Nah, berarti dari titik ujung pangkal ditarik ini. Banyak dua garis, dua ini ya, dua kolom. Nah, dua. Nah, oke. Lalu dari tiga pangkal pertama, ya, eh kita hubungkan dari ujung titik pangkal pertama ke ini ya, ke ujung titik pangkal kedua vektor kedua itu ya. Ini menunjukkan A plus B ini ya. Ini namanya metode segitiga. Begitupun dengan yang pengurangan, ya sama ya. Dia vektor A-nya itu di sini adalah sama 1, 3 ya. 1, 3 di sini ya. Sama satu ke kanan dan 3 ke atas ya. Kemudian vektor B karena di sini negatif, maka kita tarik dari ujung ini ya. Pengurangan ya. Nah, ujung ujung titik pangkal ke ini kan 2 negatif satu ya. Nah, sini ya, kiri negatif satu ya. Nah, kemudian dari vektor A ke vektor B kita tarik ya. Nah, kalau untuk metode jejar genjang, kita pertama vektor A dulu ya, vektor A. Vektor A ini kan dia mintanya itu adalah 1, 3 ya, sama aja ya dengan yang di atas. Satu ke kanan, 3 ke atas. Tuh. Kemudian kalau untuk metode jejar jenjang, ini kan vektor pertama dihimpit dengan vektor kedua, itu ya. Nah, karena eh, jadi gambar vektornya itu seperti ini, titik pangkal nih, 2 min 1 ya, 2 ke kanan ya, kanan ya, 2 ke kanan dan negatif satu ke bawah ya, ke bawah, itu ya, ke bawah kanan. Lalu berikutnya kita eh, di jari genjangnya kan sisi-sisinya A dan B ya. Jadi menggunakan garis putus-putus. Lalu kita tarik titik pangkal yang putus-putus ini ya. Kita terbentuk vektor A dan eh, ditambah vektor B itu ya. Itu kan yang ini yang negatif. Ya. Di sini ada kuis ya, ada kuis. Silakan nanti dipelajari secara mandiri ya terkait dengan metode segitiga dan metode jejar genjang ini. Nah, di sini ada kuis, ada dua. Di sini ini yang pertama diketahui vektor A ya, negatif 3 dan 4 dan vektor B 2 negatif 8. Tentukan A ditambah B dengan metode segitiga dan aljabar. Kemudian yang keduanya diketahui vektor A negatif 4 dan 2 ya dan vektor B 0 dengan negatif 5. Tentukan vektor A dikurangi B dengan metode jejar genjang dan aljabar. Kalau yang pertama ini cukup metode segitiga dan aljabar. Kalau yang nomor 2 metode jejar genjang dan aljabar. Jadi aljabar itu ya bentuknya seperti ini. Nah, ya metode aljabar itu seperti ini. Kalau untuk metode jejar genjang sama segitiga ini, tuh ya. Jadi untuk yang nomor 1 segitiga dan aljabar, untuk yang nomor 2 jejar genjang dan aljabar. Kayak gitu aja mungkin untuk pertemuan hari ini.
Dari Bapak, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.